Ketemu lagi dengan saya Kasong Mas Kentir. Saat ini saya akan membuat tutorial tentang fermentasi untuk plankton yang saya sudah janjikan untuk budidaya kolam bundar ya, Faname, budidaya Faname kolam bundar. Jadi fungsi fermentasi itu sendiri untuk membuat plankton ketika kita sedang awal untuk budidaya udang Faname, penaburan terhadap fermentasi itu untuk menjadikan plankton makanan utama udang waktu benur masih benur tabur. Biasanya fermentasi itu sendiri kita buat satu hari terus langsung ditabur, itu kayak gitu. Dan langsung aja untuk bahan-bahan yang kita gunakan, kita akan simpel aja, tidak usah repot. Itu simpel. Bahan yang kita gunakan yaitu satu itu pekatul. Ini pekatul. Nomor 2 itu molase. Ini molase atau tetes tebu atau E4. Ntar saya nggak memakai E4, tapi ini saya memakainya Mauripan. Ini ragi untuk pembuatan kue. Kita bisa beli di toko-toko plastik atau toko kue, menyediakan ini Mauripan. Ini fungsinya untuk fermentasi. Ini 3 ini yang kita gunakan untuk fermentasi itu sendiri. Nah, cara pembuatannya sebentar. Ini cara pembuatan untuk fermentasi sendiri ya. Sebentar, saya itu iya, ini saya bikin karena cuman kolam di angka 4x6. Biasanya kalau berbentuk tambak 100 kali 100, luas 100 kali 100, panjang kali lebar 100 itu biasanya sekitar 2 kilo. Tapi karena saya cuma 4x6, saya nggak butuh banyak. Yang penting tinggal kalikan aja lah. Saya cuma butuh palingan 1/4 dari 1 kilo. Malah mungkin palingan 1 gelas kecil lah. Nggak terlalu banyak. Ini saya taruh dulu. Ini taruh dulu. Sekitar 1 gelas. Karena palingan kita hanya 1 gelas. Kalau kebanyakan, kalau sudah tabur benur terus kita fermentasi, kebanyakan bisa mati. Tapi kalau baru awal nggak masalah, 1 kilo atau berapapun nggak masalah. Ini ya, palingan kurang lebih 1 gelas kecil. Terus kita siapkan Mauripannya. Ini Mauripan, kita buka. Ini biar saya pakai 1 sendok makan. Ini 1 sendok makan. 1 sendok makan ya. Kalau ingin cepet tambah banyak nggak masalah. Ini 1 sendok makan ya. 1 sendok makan kita taruh sini, aduk dulu biar rata. Ragi kita aduk dulu biar rata raginya sama pekatul. Ya. Terus kita kasih molase. Ini molase ya, kita kasih molase. Saya biasanya kalau
Kalau misalkan 2 kilo itu sekitar 200 mg. Tapi ini karena memang saya palingan 1 gelas itu, ya terserah ini. Karena molase untuk pembentukan prebiotiknya bagus, banyak juga nggak masalah ya, karena ini untuk pertumbuhan prebiotik sini. Nah, ini saya cuma kasih sekitar 3 tutup. Aqua. Nah, 3 tutup aqua. Terus kita aduk. Baru kita kasih air. Ini air ya, kasih air. Air tidak boleh kebanyakan ya, tidak boleh kebanyakan kalau air ya. Air tidak boleh kebanyakan. Encer seperti Raden. Bentar, encer ini banyak. Nah, banyak ya, intinya banyak, posisi harus banyak kayak gini ya. Tuh banyak ya, tambahin air sedikit. Banyak, ada airnya sedikit, banyak kayak gini ya, banyak. Ini sudah banyak. Kita masukkan air. Kita masukkan ke dalam plastik karena cuma sedikit, jadi saya pakainya plastik ya. Saya pakai plastik. Ini plastik kita tutup rapat ini, tapi ada selah ini karena ini fermentasi ini, karena ada raginya itu akan mengembang. Kalau sudah posisi mengembang, berarti kita harus cucus biar udaranya keluar, oksigennya keluar. Kalau enggak ini meletus. Nah, itu biasa kejadian sekitar antara 2-3 jam ataupun 4 jam ya, tergantung banyak raginya atau enggaknya. Makanya ini tak anu dulu, ini biasanya 2 jam ini akan melembung lah. Untuk mengerti jadi enggaknya ini fermentasi itu jadi, itu melembung. Setelah melembung ini menggumpal seperti bikin roti, Jadi kalau sudah melembung seperti bikin roti, terus baunya ragi, ini kita tabur 1 kali 24 jam ya, 1 kali 24 jam. Untuk ukuran ini cuman untuk ukuran 4 kali 6. Kalau untuk masih benur, belum tabur benur nggak masalah, mau 1 kilo 2 kilo nggak masalah. Tapi kalau sudah ada benurnya itu tidak boleh lebih, karena benur bisa mati ya, bisa mati. Untuk itu jangan sampai tabur sampai lebih, ukuran jangan terlalu banyak. Pokoknya ini kan karena plankton ngedrop, posisinya kita kekurangan plankton, jadi kita bikin fermentasi lagi. Yang seperti saya tutorial kemarin, kalau kita nggak mau bikin fermentasi ini, kita cari plankton ya, kita cari plankton.
Ini kita biarkan aja selama 3 jam, ini akan melembung karena ada oksigennya kayak gitu. Ntar kalau sudah melembung kita cucus ya, kita tabur 1 kali 24 jam. Paling bagus tabur pas posisi matahari keluar ya, antara jam 9 nyampe jam 11 ya, untuk plankton. Tapi kalau sudah dari 24 jam itu bukan untuk plankton lagi, itu jatuhnya bakteri. Tapi kita ini saya buat untuk fermentasi plankton, untuk fermentasi plankton di kolam bundar ya, di kolam bundar. Luasnya nggak terlalu banyak karena antara kolam dengan tambak itu beda. Kalau tambak itu luas jadi nggak ada pengaruhnya, banyak enggaknya nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau kolam nggak terlalu lebar seperti kolam beton palingan 4 kali 6, itu kita terlalu banyak, ini baunya fermentasi ini bisa membunuh udang benur kayak gitu. Tapi kalau benur sudah di angka 30 hari nggak masalah, cuman tetap kita fermentasi nggak cuman posisinya ketika fermentasi itu di fermentasi ini ketika ditabur belum tentu jadi. Makanya diusahakan kita lihat setelah tabur 3 hari ada perubahan warna air enggak. Kalau enggak ada perubahan warna air, kita bikin lagi. Pagi kita bikin lagi. Jadi hari ini bikin, besok bikin lagi. Ya, pas tabur sudah bikin lagi. Takutnya untuk pembikinan fermentasi plankton yang kita sebar enggak jadi planktonnya kayak gitu loh. Faktor air ataupun faktor kadar garam ataupun faktor kadar cuacanya ya, faktor cuaca itu bisa mempengaruhi plankton nggak hidup atau suhu. Untuk itu tetap kalau fermentasi ini ringan. Ada yang banyak, yang ada yang campuran pakai Yakult, ada yang itu, teman. Ini yang paling sederhana. Karena pikiran saya itu gini, kita itu cari yang murah tapi hasilnya sama. Judulnya kan endingnya sama untuk usaha. Karena yang namanya manajemen usaha itu seminimal mungkin modal tapi semaksimal mungkin keuntungan. Itu prinsip kita dalam usaha kayak gitu. Jadi jangan ada orang bilang wah harus kayak gini, nggak usah ya, nggak usah. Yang penting kita endingnya udang kita sehat, gemuk, kita bisa panen di planning misalkan 60 hari. Kalau saya sih planning memang untuk menyasar ke pemancingan, jadi palingan 35 hari 40 hari kita panen kayak gitu ya. Untuk itu jangan lupa kita tunggu sampai 2-3 jam ya. Kalau ini sudah melembung, ini dicucus biar oksigennya keluar. Kalau enggak meletus ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Monggo yang ada yang perlu ditanyakan. Kalau ada kekurangan ya kita saling sharing ya. Cuman ini ilmu saya yang saya praktekin di lapangan. Itu kayak gitu. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share ya di channel saya Kasong Mas Kentir. Sekian dulu tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.